Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Umar, NIM 0602519016, Prodi PAI kelas A, akan memaparkan ringkasan dari materi yang telah disampaikan oleh beberapa kelompok. Yang pertama oleh Abdul Qais, yaitu kehidupan politik, sosial, ekonomi bangsa Arab pra-Islam. Dari yang sosial, yaitu suku Quraisy menjadi suku terkemuka dalam hierarki sosial bangsa Arab dibanding suku-suku lainnya seperti Fudail, Azad, Banu Haidah, dan lain-lain. Yang kedua, dari segi politik, sebelum kelahiran Islam ada 3 kekuatan politik besar dalam hubungannya dengan Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantine, 2 Kekaisaran Persia, dan 3 dinasti Himyar. Dari segi ekonomi, yaitu suku Quraisy adalah suku terkemuka dan terkuat yang tinggal di kota Mekah, dan juga ia pun memperoleh hak istimewa sebagai golongan tertinggi masyarakat Arab. Dan juga kita ketahui suku Quraisy ini menjadi penjaga Ka'bah. Yang keempat, tradisi buruk masyarakat Arab jahiliyah. Nah, yang pertama ada perjudian, minum arak, nikah istibda. 4. Mengubur anak perempuan hidup-hidup dan bunuh anak-anak karena takut miskin. Yang kedua adalah kehidupan beragama bangsa Arab oleh Adinda Yasmin. Yang pertama, mayoritas bangsa Arab masih mengikuti dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja masih tidak terlalu meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana akhirnya menjadi terbawa untuk menyembah berhala karena tradisi yang ada. Contohnya Amr bin Luhai yang diceritakan dalam presentasi Adinda Yasmin. Terus selanjutnya, di antara prosesi penyembahan yang dilakukan adalah 1. Berdiam lama di hadapan berhala. 2. Menunaikan haji dan tawaf mengelilingi berhala. 3. Taqarrub kepada berhala. Dan 4. Bernazar menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternaknya. Yang ketiga, sejarah Ka'bah dan posisinya oleh Adinda kita. Pertama, yaitu Ka'bah artinya tempat dengan penghormatan dan kedudukan yang tertinggi. Ka'bah adalah bangunan Nabi Ibrahim yang dulu didirikan Nabi Adam alaihissalam pada 1500 sebelum Masehi. Namun ketika itu hancur terkena banjir bandang Nabi Nuh alaihissalam. Jadi yang membangun Ka'bah ini pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Namun ketika itu hancur terkena banjir pada zaman Nabi Nuh alaihissalam dan didirikan lagi oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada bangunan Ka'bah terdapat batu istimewa yang kita ketahui, yaitu Hajar Aswad. Nah, pada zaman Nabi Nuh, Hajar Aswad disimpan di Bukit Kubais ketika banjir bandang itu melanda, dan akhirnya batu itu terselamatkan hingga sampai saat ini. Dikutip dari buku Dr. Al-Buti yang berjudul The Grade of Episode Muhammad SAW, Ka'bah memiliki tinggi 7 hasta dengan tinggi 30 hasta dan lebar 22 hasta tanpa atap. Pendapat lain mengatakan tinggi Ka'bah mencapai 9 hasta. Selain itu, Ka'bah pernah direhab sebanyak 4 kali hingga saat ini. Yang pertama, dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, dilakukan kaum Quraisy sebelum Nabi SAW dan Islam bergabung. Yang ketiga, setelah terjadinya kebakaran di Ka'bah. Dan yang keempat, setelah terbunuhnya Ibnu Az-Zubair. Ya, mungkin itu saja poin-poin yang dapat saya dapat dari presentasi teman-teman. Semoga dapat bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.